بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نعبد إلا إياه ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إن شئت سهلا اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك يا أرحم الراحمين اللهم Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Para rawuh Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib dan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dalu menika kita akan melanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam. Kajian kitab Umdatul Ahkam, tetapi bukan kitab hadisnya tapi syarahnya, namanya Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Saleh Al-Bassam. Hari ini kula panjenengan akan membahas tentang niki. Baru niki, Pak. Baru keluar dari kulkas tadi. Belum dibuka. Ada yang belum pernah menggunakan? Ada semuanya enggak pakai. Baik. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, bahwa di dalam Islam yang perlu kita pahami, ada satu sunnah yang tidak akan pernah lepas dari ubudiyah kita, dari ibadah kita, yaitu sunnah at-tadhir atau at-tatahhur, sunnah untuk bersuci. Mesti semuanya harus diawali dengan bersuci. Kenapa? Karena kalau kita dalam keadaan bersuci, maka pahala amalnya akan berlipat. Contoh, Bapak Ibu menawi maos Quran harus wudu napa mboten? Harus atau mboten? Nah, di sini membaca Al-Quran ketika sebagian membawa kepada pemaknaan di dalam surat Az-Zariyat, sebentar Al-Waqiah, la yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu illal mutahharun itu sebagian dimaknai secara harfiah tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang bersuci, sehingga pemaknaannya kalau enggak wudu enggak boleh nyentuh Quran. Sepakat apa betul? Sepakat nggih? Jadi nek mboten wudu mboten boleh nyentuh Quran. Ayo. Pak, ayatnya niki kula terjemahke ampun di depan. Niki nek mboten Pak Takmir kula debat niki. Ayatnya adalah la yamassuhu, al-mas itu menyentuh. La yamassuhu berarti tidak boleh menyentuh. Kalau dibawa kepada pemaknaan secara harfiah, terjemah harfiah, berarti tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali al-mutahharun, kecuali orang yang suci. Itu pemaknaan yang tidak sempurna. Kenapa? Al-mutahharun, kalau harus dimaknai al-mutahharun bukan kita manusia. Al-mutahharun sebagian memaknainya dengan al-malaikah. Iya. La yamassuhu illal mutahharun, ada makna tafsirnya bahwa yang menurunkan Al-Qur'an itu adalah malaikat-malaikat pilihannya Allah dan mereka adalah makhluk yang suci. Di situ poinnya. Itu poin pertama.
Jadi perlu dipahami urut-urutannya. Ampun terus la yamassuhu ilal mutahharun. Biasanya di dalam mushaf terbitan mushaf Kudus. Ngertos ya, Pak? Di sininya ada biasanya. Ada ayat itu atau di atas gitu. Dikasih ayat itu peringatan biar kalau nggak wudu nggak boleh nyentuh. Salah. Bukan begitu. Itu pemaknaan yang menyempitkan nilai ibadah. Kenapa? Karena membaca Al-Quran itu boleh dilakukan ima dia wudu atau tidak wudu. Semuanya boleh. Saniki kalau tanglet, nek panjenengan maos Quran dengan HP misalkan yang ada Qurannya, kita harus wudu atau tidak? Pripun, Pak? Pripun? Niki sinar, Pak. Sinar napa sunar? Benjeng bancaan. Sebentar, ini kan katakan saya buka aplikasi mushaf. Ini jadi mushaf atau enggak? Kalau saya buka jadinya mushaf. Karena dia merepresentasi lembar-lembaran Al-Quran. Tapi pertanyaannya adalah, apakah ketika saya tidak berwudu, saya tidak boleh baca ini? Oh, tenane Bu, dewa sanjangnya harus suci. Para hadirin, rahimani wa rahimakumullah, menika poinipun nomor setunggal. Ahlan wa sahlan, Masya Allah, ada orang makam haji. La yamassuhu ilal mutahharun. Tafsir yang pertama adalah tidak ada yang ikut campur menyentuh dalam proses penurunan wahyu oleh Allah kepada Rasulullah ayat-ayat itu kecuali al-mutahharun, yaitu al-malaikah, karena malaikat niku sifatipun suci, mboten pernah melakukan dosa. Ayo jangan disempitkan dulu. Nomor kali la yamassuhu illal mutahharun itu dimaknai sebagian mufassirin bahwa yang tidak boleh menyentuh bukan kita yang batal, tidak. Tapi yang tidak boleh menyentuh adalah mereka-mereka yang sedang berhadas dengan hadas besar. Yang menyebabkan harus mandi. Hadasnya besar, mandinya besar gitu. Nek mandi kecil pripun ngeten tok. Jenengan guyune banter ketok kulino. Para rawuh, mandinya tetap kita mengatakan mandi janabah. Gitu, mandi junub. Itu karena hadas besar. Kenapa? Hadas besar mutlak tidak boleh nyentuh mushaf. Terutama niki kula rinci dulu. Terutama yang laki-laki. Laki-laki ini kalau hadas besar tinggal dia gelem mandi atau tidak. Nggih napa mboten? Apapun alasannya, kalau yang hadas besar laki-laki garek ndang adus. Kalau perempuan beda. Kenapa? Kalau perempuan itu siklusnya kadang panjang. Contoh haid berapa hari, Bu? Normalnya 7. Siklus normal. Ada 6, ada 7. Tapi kita katakan 7 nggih. Itu lama. 7 hari itu lama. Apalagi yang siklus haidnya panjang. Paling maksimal siklus haid 15 hari. Kalau ada seorang wanita yang setelah 15 hari masih keluar darah, maka para ulama, para fuqaha bersepakat menghukuminya dengan istihadhah. Haid itu 15 hari. Hari ke-16 dihukum istihadhah, dia harus berwudu, dia mandi dulu, janabah, kemudian dia berwudu kalau mau sholat. Kalau kemudian ketika istihadhah, pangapunten, menika hukum fikih nggih. Ketika istihadhah kemudian masih keluar darah, maka pangapunten bisa pakai pembalut. Dia sholat. Dan ketika istihadhah hukumnya dia tidak wajib mandi sebelum sholat, karena status dia suci. Tetapi dikasih pembalut, pangapunten, biar tidak kemana-mana. Sudah selesai urusan itu. Ngoten nggih Bu nggih? Haid 15 hari, hari ke-16 istihadhah, selesai. Nah, 7 hari atau 15 hari ini waktu yang panjang. Apatah lagi seorang ibu, seorang wanita, seorang ibu muda yang baru saja melahirkan, namanya nifas. Nifas berapa hari? Idealnya 40 hari, tapi dalam mazhab Imam Ahmad Abu Hanifah dikatakan nifas itu paling panjang 60 hari. Ampun Bu, sing niku bapake kok. Niki ketoke sing mesem sing mudeng. Pak Sunar niku wae. Baik, kita kembali. Maka dalam hari jumlah 7 ke 14 atau 40 ke 60 itu panjang. Maka kalau dia tidak boleh nyentuh sama sekali, maka di situ muskil. Sehingga Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili memberikan keterangan di tengah. Kenapa? Bahwa
tidak bolehan seorang wanita menyentuh mushaf ketika dia sedang berhadas besar itu dikecualikan bagi para wanita haid dan nifas karena siklus hadas besarnya panjang, maka mereka boleh membaca Al-Quran dari mushaf dengan catatan harus dilapisi. Harus dilapisi. Jadi tidak boleh nyentuh langsung. Tangani pun boleh, mushafnya boleh. Yang penting antara kulit tangannya tidak nyentuh langsung ke mushaf. Kenapa? Untuk menghormati kemuliaan dan kesucian Al-Quran begitu. Tetapi tidak dalam artian kemudian dikatakan wanita yang haid dan nifas kemudian dia kotor, tanda kutip ya kotor. Tidak. Itu siklus, itu alamiah, itu memang anugerah Allah kepada para wanita. Para ibu-ibu pangapunten, panjenengan niku dengan siklus haid itu ada satu kelebihan yang tidak dimiliki laki-laki. Napa? Oh, betul. Wah, kula kok semangat nih. Betulnya banter tenan. Apa Bu coba? Apa? Bisa hamil loh. Dia ngertos jenengan hamil. Nenek wong lanang hamil keajaiban dunia yang tidak pernah terjadi itu. Napa, Pak? Napa, Pak? Tidak sholat sudah selesai urusannya, bukan itu. Ternyata siklus haid yang Allah berikan kepada seorang wanita, walaupun itu nanti berkaitan dengan proses kehamilan dan lain sebagainya, tetapi ada satu hikmah yang menarik bahwa laki-laki dilarang menggunakan emas, sedangkan wanita boleh. Kenapa? Kenapa laki-laki nggak boleh pakai emas? Ya, itu. Karena emas itu ada residu yang sangat-sangat kecil yang itu akan masuk melalui celah pori-pori kulit yang kemudian itu akan menumpuk di pembuluh darah. Bagi laki-laki semua keharaman akan ada hikmahnya. Allah mengharamkan laki-laki menggunakan perhiasan dari emas karena sadud dzari'ah, juga sebagai bagian dari preventif. Kalau itu nanti digunakan, residu emas yang kecil itu akan menumpuk di saluran pembuluh darah. Makanya yang paling banyak kena stroke itu adalah laki-laki. Sebentar Pak. Pak Joko mboten. Mohon maaf Ustaz Daud, tolong dipisah dua ya. Tolong dipisah. Kula niki teng mriki lho enten Ustaz Daud ini Masya Allah lho niki. Wah. Bacakan buku ada beliau ini saya sungkan ini. Baik, di situ hikmahnya ibu-ibu. Maka ibu-ibu boleh menggunakan emas karena kalau ada residu dari sisa emas yang masuk ke dalam pori-pori tubuh ini secara ilmiah kan, ilmiah yang dikuatkan dengan nas. Makanya nas itu indah begitu. Nas itu Allah dan Rasulnya melarang itu dengan hikmah-hikmahnya. Kalau panjenengan pakai emas, sing penting ora sak lengan kabeh dinggoni, apa-apa. Kenapa? Karena dengan siklus haid itu semua residu itu dikeluarkan. Laki-laki nggak boleh, Pak. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang dijadikan kaidah para ulama mengatakan manis ta'jala syai'an qabla mi'adihi uqiba bi hurmanihi. Siapa yang tergesa-gesa menikmati sesuatu sebelum waktunya, maka Allah hukum untuk diharamkan menikmati itu nanti pada akhirnya. Contohnya, kalau ada laki-laki menggunakan emas di dunia, Rasulullah mengatakan siapa laki-laki yang menggunakan emas di dunia, maka diharamkan baginya menggunakan emas nanti di akhirat. Siapa laki-laki yang mengenakan baju dari kain sutra, tidak ada alasan laki-laki itu dilarang pakai sutra. Nek enek wong lanang nganggo sutra mboten enten alasan liyane kecuali sombong. Nggih napa mboten? Larang kok. Sutra kecewa niku nggih cuman wong sing pengen gaya niku, Pak. Iya, karena disitulah ilahnya. Laki-laki tidak boleh mutlak pakai sutra sehingga itu diharamkannya secara mutlak. Kenapa? Karena kalau ada laki-laki yang pakai sutra di dunia, tidak ada alasan lain. Itu adalah khuyala. Khuyala itu kesombongan. Menunjukkan status nggih napa mboten? Kempling-kempling motifnya nogo nyokot gitu kan. Iya, tidak boleh. Maka Rasulullah mengatakan siapa yang menyegerakan menggunakan itu di dunia, baik emas ataupun sutra, nanti di akhirat diharamkan oleh Allah. Kenapa? Dia akan disiksa dengan melanggar larangan. Begitu poinnya. Inilah indah. Taib, kita kembali. Maka ada sunnah tatohur namanya. Ada salah satu sunnah yang tidak pernah terpisahkan dari sendi kehidupan kita, yaitu bersuci. Bersuci sebelum apapun. Dan bersucinya itu secara zahir dan batin. Kita sudah pernah bahas urusan wudu. Wudu itu yang batal dengan buang air kecil, buang air besar. Tetapi tidak di tempat itu yang diwudukan. Kenapa? Karena kalau itu adalah kotoran, manusia itu paling aware, paling sadar dengan kotorannya. Kalau sudah dipakai untuk itu mesti diresiki, kecuali sini pinggir jalan. Sepakat nggih? Itu udah selesai.
Maka kalau itu sudah selesai sebelum sholat, Allah memerintahkan kita at-tatahur secara batin sebenarnya. Yang dibersihkan, yang diwudui secara dohir, ada muka, ada tangan, ada kepala, ada kaki. Tetapi lebih pemaknaannya pengennya Allah itu nek kamu pengen menghadap kepada Allah, siap dohir batin. Sudah selesai kan urusannya. Ibu-ibu tadi urusan hukum membaca Quran bagi wanita haid nifas sudah selesai nggih? Cekap nggih? Gimana dengan HP? Kalau HP bebas, Bu. HP nggak ada masalah. Makanya kita kembali kepada ayat la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Itu makna harfiah yang tidak sempurna. Maka monggo kita rujuk kepada pemaknaan para ulama. Hanya saja kebolehan membaca mushaf Al-Qur'an tanpa wudu, itu kan boleh. Boleh membaca, membuka tanpa wudu itu boleh. Tetapi dengan wudu, kalau diawali dengan tatahhur wudu, itu maka pahalanya akan dapat double. Pahala membaca itu dapat, pahala bersuci sebelum membaca juga dapat. Kenapa? Karena wudu sebelum membaca mushaf sunnah. Wudu sebelum sholat, mau sholat apapun wudu sebelum sholatnya wajib. Ngerti nggih? Baik. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita akan bacakan hadisnya. Berapa, Bu? Gimana? Maksudnya apanya? Ya, pertanyaannya apanya? Sebentar. Oke. Kalau mushafnya ada terjemahannya bagaimana? Bagi wanita haid dan nifas. Taib. Saya nanya, Bu, kalau terjemahan itu lebih dominan ayat Arabnya atau lebih dominan terjemahannya? Dia dihukumi mushaf ketika ghalabatu suhufnya, ketika yang lebih banyak diisi dari lembarannya itu ayat, itu mushaf. Mau pakai terjemahan atau tidak pakai terjemahan, mau pakai tafsir atau ta'liq atau tidak, kalau yang lebih dominan itu ayat, maka dia dihitung mushaf. Kalau tidak, maka dihitung bukan mushaf. Contohnya, saya punya kitab tafsir misalkan. Saya punya salah satu kitab tafsir, itu ada ayatnya. Misalkan tafsir Ayatul Ahkamnya Syekh Muhammad bin Ali As-Sobuni. Itu ayatnya pendek, tapi penjelasan tafsirnya bisa 10-15 lembar. Dari sepenggal ayat. Asbabun nuzulnya, kaidah bahasa Arabnya, makna secara umum, dan makna rinci dan hukum, itu panjang. Kalau kayak gitu, berarti kitab atau mushaf? Kitab. Kenapa? Karena lebih dominan yang lain. Tapi kalau lebih dominan ayat, maka jatuhnya mushaf. Di situ poinnya. Jawabannya di situ. Maka tinggal dilihat saja. Kalau dia jatuhnya kepada mushaf, tetap jatuhnya mushaf, tidak boleh. Dilapisi, mau pakai kaos tangan boleh, atau pakai kain yang untuk buka boleh. Yang penting kulit jari jemarinya tidak menyentuh langsung ke lembaran mushafnya. Kenapa sih seperti itu? Yaitu tadi, untuk menghormati kesucian dan keagungannya Al-Quran. Begitu. Yang kedua, adabnya yang pengen kami sampaikan supaya tidak lupa juga, bahwa membawa mushaf Al-Quran juga ada adabnya. Tidak boleh lebih bawah dari pinggang. Di dalam adab hamalatul Quran, itu membawa Al-Quran, itu tidak boleh lebih bawah dari pinggang. Kalau ini misalkan al-mushaf, ngeten nggih. Ini kalau saya bawa, itu tidak boleh di bawah dari pinggang. Jadi nek kula beton ngeten, ini tidak adab namanya. Bagaimana kita mengatakan ini adalah kitab suci kita, panduan hidup, padahal nggawane neng isor pinggang, maka di atas. Mau didekep boleh, pakai tas boleh. Perhatian yang paling hati-hati pakai tas. Jangan-jangan terus kita merasa wis nganggo tas, padahal tasnya selempang sak. Ini juga nggak boleh. Ini tidak adab. Adabnya adalah sebatas pinggang. Kalau HP gimana? Kalau HP gimana? Lah kan dipateni ngeten. Lebokne sak. Ya kan? Sudah bukan mushaf lagi. Tapi kalau mushafnya lebih kepada yang kitab seperti ini lebih detail. Dan kami lebih menyarankan kalau membaca Quran pakai mushaf bukan pakai HP. Kenapa? Kalau pakai HP kadang kita adabnya kurang. Lagi tengah-tengah yang baca, WA-nya masuk, dibuka WA-nya napa baca? Baik, yang jadi poin diskusi kenceng adalah ketika dia sedang duduk
membaca, kemudian sampai kepada ayatus sajdah, ayat yang ketika dia baca dia harus sujud tilawah. Ayat sajadah itu ayat yang ketika dibaca harus sujud, bukan harus sebenarnya, sunnahnya sujud tilawah. Bahkan Imam As-Subki di dalam kitabnya Adinul Khalis mewajibkan itu baik yang membaca maupun yang mendengar. Dua-duanya harus sujud. Kalau yang baca nggak sujud, yang dengar sujud. Karena mungkin yang baca nggak tahu hukumnya, tapi yang tahu hukumnya sujud. Supaya apa? Supaya di titik itu kita mendapat banyak pahala. Kenapa? Kalau ada seorang anak Adam yang bersujud, maka iblis akan menangis. Iblis akan menangis, tanah habihi syaitan. Iblis akan menyingkir sambil menangis dengan mengatakan, Umiro ibnu Adam bisujud fasajada falahul jannah. Anak Adam itu diperintahkan sujud, kok yo taat, yo gelem sujud, maka dia diganjar dengan surga. Sedangkan aku, kata iblis, wa umir tu bisujud fa'abai itu. Aku diperintahkan sujud dan aku nggak mau, aku menolak. Falian nar, maka aku dimasukkan ke dalam neraka. Jadi kalau kita sujud tilawah itu kita membuat iblis nangis, kita dapat pahala. Pahalanya banyak. Nah, kalau kita ketika membaca mushaf, kemudian kita harus sujud, gimana? Taruh di bawah gini. Nah, ini poinnya. Kita akan sering melihat saudara-saudara kita yang tidak tahu secara runutan adab membawa mushaf, itu meletakkan Qur'annya di bawah, kemudian dia sujud. Tidak boleh. Kalau panjenengan baca sampai ayat sajadah itu, yang membuat panjenengan sunnahnya sujud tilawah, kalau sampai di titik itu harus sujud. Tutup dulu mushafnya, dikasih tanda, tutup dulu, letakkan di tempat yang terhormat, baru sujud. Kalau kecil, di saku. HP di saku. Kalau yang gede, letakkan dulu. Mau ke depan dulu mas, nggak apa-apa, letakkan dulu. Kenapa? Kalau terus, loh kan aduh melakukan nindang sujud. Enggak. Sujud tilawah itu tidak terikat dengan langsung, itu enggak. Kalau dalam pembacaan di luar sholat, kalau ketika sholat iya. Tapi di luar sholat tidak. Tidak terikat harus mualah berurutan, tidak. Tutup dulu, kasih tanda dulu, letakkan di tempat yang semestinya, baru kita sujud. Pripun, Bu? Menghadapnya nggih kiblat, Bu. Ya, nggak apa-apa, bacanya nggak masalah. Tetapi sujud tilawah itu adalah menghadap kiblat. Disinilah kenapa sebelum baca Quran disunahkan wudhu. Karena kalau panjenengan tidak wudhu, nek pas ayatus sajadah nggak boleh sujud. Ya. Imam As-Subki di dalam kitabnya Adinul. Imam As-Subki menikah adalah ulama mazhab Syafi'i. Kitab fikihnya namanya Adinul Khalis. Beliau mengatakan sebelum sujud hukumnya harus suci atau berwudu. Pripun? Niki nek Jumat enjang diwaos kayak ayat sajadah napa mboten? Mboten. Dipraktekkan, Pak. Biasa dibaca Iqra. Boleh. Ya, tetapi kalau Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq surah Al-Alaq itu nanti agak kesusahan. Kenapa? Karena dia menjadi ayat terakhir. Ya, kalau dia ayat terakhir dia sujud misalkan, kemudian setelah sujud dia bangun rukuk lagi, itu membingungkan. Pakai ayat yang lain, karena kalau di dalam rakaat salat Jumat, subuh hari Jumat, Rasulullah SAW secara khusus menunjuk ayat, menunjuk surat. Rasulullah itu ketika subuh di hari Jumat, rakaat pertama beliau membaca Alif Lam Mim As-Sajdah, rakaat kedua membaca surat Al-Insan, dan ini Bukhari Muslim. Alif Lam Mim As-Sajdah itu ada sekitar 2,5 lembar. Al-Insan berarti berapa? Sekitar 1,5 lembar lah totalnya. Ya khusus untuk hari Jumat dipilih imamnya Ustaz Daud, ini sering kesini Masya Allah. Beliau deket Pak, tinggal situ kan. Nek kula yang mereka nggih tebih. Sekali-sekali. Dan yang perlu dipahami sebenarnya dalam kondisi kados mekaten, imam harus memberitahukan kepada makmum, tidak boleh langsungan. Iya, sebelum melaksanakan imam memberitahukan. Subhanallah. Kalau setahu saya kalau panjenengan tindak umroh misalkan ke Mekah Madinah, biasanya kalau subuh hari Jumat mesti dibacanya ini. Karena memang sunnah, itu sunnah mutawatirah gitu. Sunnah yang memang ditekankan. Di Solo masih jarang. Tapi banyak. Ada, tapi bukan enggak ada. Ada, tapi masih jarang. Tentang sujud tilawah, ada yang mau ditanyakan? Nggih, Bu.
Langsung sujud. Langsung sujud. Berapun? Nah, bacanya. Apa yang dibaca ketika sujud tilawah? Berapun, Pak? Apa yang dibaca ketika sujud tilawah? Ketika membaca ayatus sajdah. Ayatus sajdah itu total ada 15. Ada 15 saja, enggak banyak. Hanya 15. Juz 1 sampai juz 8 baru ada. 8 atau 9? 8 ya? Kayaknya baru ada 1. Apa yang dibaca? Para ulama memberikan kelonggaran dan kemudahan. Kalau tidak bisa menghafal doa yang secara khusus, maka boleh membaca bacaan sujud. Subhana rabbiyal a'la. 3 kali. Enggak pakai wa bihamdihi nggih. Kalau dalam riwayat yang paling kuat enggak pakai wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, atau pakai subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli sekali. Sudah? Kalau ternyata bisa menghafal, saya sarankan dihafal. Sajadah wajhiyya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Berapa, Pak? Belum. Tapi tua tidak menghalangi kita untuk belajar sebenarnya. Maka pangapunten, dicoba saja, dihafalkan perpotongan ayat. Wong tua kakak usah. Allahu Akbar. Niki mungkin diramekne susah kula mungkin. Baik, para rawuh yang dirahmati Allah, kita kembali kepada hadis. Karena sunnahnya adalah sunnah tatahur, salah satu sunnah tatahur yang tidak boleh dilewatkan adalah, pangapunten, saya memang niatin tadi bawa. Kemarin saya belum bawa. Yang hari ini saya bawa. Ini adalah siwak. Siwak itu adalah, di sini Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan ismun lil audil ladzi yatasawwaqu bihi. Nama dari sejenis kayu yang dipakai untuk bersiwak. Maka nama pohonnya ini arok. Nama pohonnya arok pakai kaf, arok. Nama pohonnya kan arok ya, arok pakai k itu. Arok namanya memang. Ini pohonnya adalah pohon arok yang kemudian dipakai untuk bersiwak, dan ternyata ini dipilih karena memang ada zatnya. Ini kalau dipakai itu netral dia. Walaupun misalkan ada yang harus dicuci lagi, kalau nggak dicuci pun netral dia. Yang nggak biasa ya karena kita nggak biasa jadi melihatnya agak bagaimana begitu. Baik. Saya akan bacakan hadisnya. Hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laula, kalaulah tidak. Tolong dicatat nggih. Laula, kalaulah tidak. An asyqa ala ummati, kalaulah tidak aku takut memberatkan untuk umatku. La amartuhum bis-siwaki inda ma'a kulli wudu'in inda kulli salatin. Dalam riwayat yang ini ada tambahan. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu'in inda kulli salatin. Kalaulah aku tidak takut memberatkan umatku, maka akan aku perintahkan mereka untuk selalu bersiwak setiap ketika wudu untuk sholat. Atau dalam riwayat yang lebih pendek, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Kalaulah aku tidak takut memberatkan umatku, maka akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak tiap-tiap sebelum sholat. Saya bacakan hadisnya ada 3, nanti kita bahas siwak. Yang kedua, ada hadis yang selanjutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yashusu fahu bisiwak, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau bangun tidur dari tidur malamnya, maka hal pertama yang beliau lakukan adalah menyapu lah. Yashusu itu menyapu mulut, fahu itu mulut, menyapu mulutnya dengan kayu siwak. Baik, saya bacakan lagi hadisnya. Oh, dua dulu.
Yang ketiga panjang. Yang keempat saja. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dia menceritakan, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yastaku bisiwakin radbin. Beliau sedang bersiwak dengan siwak yang basah niki baru. Kalau baru ngeten niki tesih basah. Masih ada kandungan airnya. Qala Abu Musa mengatakan, wa tarfus siwaki ala lisanihi. Ujung siwak itu berada di lisan, di pangkal lidah, ujung lidahnya. Wa huwa yaqulu, ketika bersiwak niku beliau sampai mengatakan gitu loh. Wa huwa yaqulu itu karena saking seriusnya beliau bersiwak. Wa siwaku fi fihi ka'annahu yatahawwa, dan siwak itu seakan-akan menari di mulutnya beliau. Baik. Ngaten nggih? Sebentar. Ini enggak, sudah. Ada 4 hadis. Hadis yang ketiga panjang, nanti kita bahas terakhir saja. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laula an asyqa ala ummati. Kalaulah aku tidak takut memberatkan untuk umatku. Ngerti nggih? Kalaulah aku tidak takut memberatkan kepada umatku, aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap sebelum melaksanakan sholat. Ada yang menarik dengan kata-kata laula an asyukko. Kalaulah aku tidak takut memberatkan, maka konsep di dalam pensyariatan apapun itu adalah at-taisir, memudahkan, meringankan. Contohnya, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melaksanakan sholatut tarawih setiap malam? Karena Rasulullah takut itu nanti menjadi sebuah kewajiban yang justru memberatkan umatnya. Sehingga dalam riwayat yang sahih bahwa Rasulullah tarawih di satu malam, mengajak siapa yang hadir di situ, malam berikutnya pada berkumpul beliau tidak tarawih. Malam ketiga beliau tarawih. Orang-orang ngumpul lagi di malam keempat, beliau nggak tarawih. Malam kelima beliau tarawih, dan malam berikutnya sudah tidak tarawih. Dalam riwayat ini disebutkan hanya 3 kali beliau tarawih berjamaah. Alasan yang lebih kuat bukan karena tarawih tidak berfadilah, tetapi karena Rasulullah takut bahwa kalau dirutinkan itu akan menjadi sebuah kewajiban yang memberatkan umatnya. 5 waktu sehari semalam oke bolongi. Apa melih niki sekali pelaksanaan minimal 11. Nggih nek mboten 23. Iya. Konsep di dalam mensyariatan itu adalah meringankan. Makanya di dalam kaidah bahasa Arab, di dalam qawaid fikih itu dikatakan al-masyaqqatu tajlibut taisir. Ini kaidah, Pak. Al-masyaqqatu tajlibut taisir, sesuatu yang memberatkan itu akan memunculkan kemudahan-kemudahan. Kalau pengen nambahkan dulu sebelum masuk ke babakan siwak. Inilah indahnya kalau kita menjadi seorang muslim. Al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Kesulitan memunculkan kemudahan atau keringanan. Ini konsepnya, nggak bisa ditawar-tawar, sudah baku. Al-masyaqqatu tajlibut taisir, sesuatu yang memberatkan itu akan memunculkan hal yang mudah. Contohnya, panjenengan dalu-dalu ketika dingin sekali, harus wudu atau boleh tidak wudu? 1, ada air, cukup. Yang kedua, badannya utuh. Saya tidak mengatakan sehat, ya. Badannya utuh. Tapi kondisinya dingin sekali. Dingin itu berat atau tidak? Berat. Dingin, ya.
Maka kemudian al-masyaqqatu tajlibu taisir, sesuatu yang berat, kondisi yang berat seperti itu, maka akan memunculkan keringanan atau kemudahan. Maka dalam kondisi seperti itu dia boleh tidak berwudu, dia boleh tayamum. Maka ketika kita mendengar kata Maka ketika kita mendengar kata tayamum, itu bukan terus enggak ada air, enggak. Wonten spidol melih, Pak. Habis. Kalau nggak ada ya sudah. Kalau kita hari ini mendengar kata tayamum, jangan langsung dimaknai bahwa tayamum karena nggak ada air. Salah. Tayamum itu adalah keringanan yang muncul karena ada kesulitan. Kesulitan pertama jelas tidak ada air, gitu? Nggak ada air. Tapi yang kedua, kalau misalkan lagi ada jalan-jalan di hutan atau di gunung, bawa airnya cuman 1 botol. Air atau bukan ini? Ini ada air. Wudu atau tidak? Pak Joko. Tayamum, saya pengen meralat betul ya. Tayamum jangan dimaknai langsung karena nggak ada air. Tidak. Tayamum itu adalah sebuah kondisi yang sulit. Maka dibolehkan diganti, wudunya diganti. Tadi saya sampaikan, kesulitan pertama memang karena tidak ada air, maka muncul tayamum. Tapi ada air, tapi lebih dibutuhkan untuk minum, maka dia boleh tayamum. Atau yang ketiga, dalam kondisi sedang sakit. Dia kondisinya sedang sakit, sehingga tidak mampu dia menyentuh air. Bahkan kalau menyentuh air, dia malah drop begitu. Maka dalam kondisi kayak gini, tayamum berlaku pengganti menempati posisi yang digantikan dengan sempurna. Maka tayamum sebagai pengganti wudu, menggantikan wudu dengan sempurna. Tapi tolong dicatat, tayamum juga bisa menggantikan mandi janabah. Iya, jangan hanya dipahami kalau tayamum hanya menggantikan wudu saja. Lah kalau orang sakit, dia junub, mandi atau tidak? Ayo, kan sekarang kita mungkin berpikirnya tayamum hanya gue ganti wudu. Tidak, tergantung apa yang dia gantikan. Dalam satu riwayat yang sahih disebutkan bahwa ada seorang sahabat radhiyallahu anhu majma'in pulang dari peperangan, dia kena gogrokan batu, reruntuhan batu sehingga kepalanya terluka. Lukanya luka menganga begitu, luka yang lebar, luka yang besar begitu. Maka kemudian ketika istirahat sebelum sampai di kota Madinah, pulang, istirahat, si sahabat ini pangapunten, walaupun sedang sakit kayak gitu, dia mimpi basah. Iya. Kemudian ketika bangun untuk melaksanakan sholat subuh, dia bertanya kepada sahabat-sahabatnya waktu itu yang bersamai dia, apakah ada keringanan untukku untuk tidak mandi karena kepalaku sedang luka itu, sedang sakit itu. Maka para sahabatnya yang mengiringi mengatakan tidak ada rukhsah bagimu, badanmu sehat, cuman luka-lukain yang kepalamu tok gitu. Ini ada air, kamu mampu menggunakan gitu. Maka kemudian dia ngikuti sarannya teman-temannya. Kemudian dia nyidu air gayung itu ditimpakan ke kepalanya, saking lorone wafat. Iya, ini sahih Bukhari Muslim. Kemudian ketika dia meninggal dunia, kemudian para sahabat menceritakan kisah ini. Dalam riwayat ada satu orang yang kemudian cerita kepada Rasulullah setelah sampainya di kota Madinah. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah itu sampai memerah mukanya. Kemudian Rasulullah mengatakan, qataltumuh, kalian telah membunuh dia, kata Rasulullah. Qatalakumullah, sampai Rasulullah itu pangapunten, saking marahnya. Tapi tolong dicatat ya, marahnya kenapa, nanti tolong dicatat. Rasulullah itu marah. Marahnya Rasul sampai mengatakan, qataltumuh, kalian membunuh dia. Qatalakumullah, semoga Allah membinasakan kalian. Sebentar, kenapa? Rasulullah kemudian mengatakan, ala sa'aluhu, ngopo rate kok sik. Kalau nggak punya ilmunya jangan menjawab. Kalau nggak punya ilmunya jangan berfatwa. Karena kalau fatwanya, jawabannya membuat sampai dia binasa, dituntut nanti oleh Allah di akhirat itu. Kenapa tidak bertanya, kata Rasulullah. Ala sa'aluh, ngopo rate kok sik nek ra ngerti ilmune. Ala inna syifa al-ayyi as-su'al. Bukanlah obat dari segala ketidaktahuan, segala kebodohan itu teko gitu. Kata Rasulullah begitu.
Tanya dulu, jangan dijawab. Ini adalah menjadi gambaran bahwa dia memang badannya sehat, tapi ketika ada luka itu dan dia junub, itu boleh dia tidak mandi janabah. Kenapa? Karena takut dengan lukanya. Maka mandi janabahnya boleh diganti dengan tayamum. Hadis yang kedua, hadisnya Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu dengan mengatakan kuntu fi safarin. Aku suatu ketika sedang melaksanakan safar. Ini belum lewat ya, nanti kita masuk enggak apa-apa. Kuntu fi safar dan aku sedang safar. Fa ajnabtu, maka kemudian aku bermimpi basah, junub gitu. Falam ajidul ma, aku enggak punya air, enggak mendapati air di tengah-tengah jalan ini, sedang di tengah gurun, mboten enten toya Bapak Ibu. Maka kemudian pikir pendeknya Ammar bin Yasir adalah mengatakan fatamarragtu fit turab kama tamarragu dabah. Karena aku pikir adalah debu itu bisa menggantikan air, maka aku gulung-gulung ning debu koyok terenggiling, Pak. Bukan terenggiling, seperti dabah itu adalah hewan-hewan berkaki 4, kayak sapi atau kerbau yang sedang gupak debu gitu loh. Maka kemudian itu disampaikan kepada Rasulullah kemudian mengajari cara tayamum. Tolong dicatat nggih. Rasulullah ngajari cara tayamum berarti Rasulullah tidak meralat bahwa tayamum bisa menggantikan mandi junub. Kenapa? Kalau itu harus diralat, kalau itu harus dibenarkan, pasti sudah dibenarkan sama Rasulullah. Ya kan? Tapi tidak dibenarkan sama Rasulullah, berarti itu diiyakan sama Rasulullah, berarti hukumnya berlaku. Maka tayamum itu adalah keringanan yang muncul karena ada kesulitan apapun begitu. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Maka inilah keindahan syariat Islam. Islam itu dibangun dalam kondisi yang mudah. Innama bu'itsu bil hanafiyati samhah, kata Rasulullah. Sesungguhnya aku diutus dengan al-hanafiyah, itu jalan agama yang lurus, as-samhah yang mudah. Lah nek angel karena kita enggak tahu ilmunya. Contoh nih, orang yang enggak tahu ilmu jamak qashar. Salate papat-papat napa loro-loro? Yang tidak tahu ilmunya tentang jamak qashar, maka ketika safar dia akan tetap sholatnya sempurna. Papat neng wektune, papat meneh neng wektune. Padahal 2 waktu bisa dikumpulkan jadi 1, di jamak namanya mau takdim takhir silahkan, plus boleh diqashar kalau jaraknya sudah mencukupi. Sesuai dengan yang pernah kita bahas sepertinya gitu. Mau jarak berapa silahkan yang dipilih. Jumhur 80 kilo misalkan, sudah jamak qashar. Saya pernah ada salah satu jamaah pengajian di masjid dekat sini itu ngomong, kami itu kalau safar karena suami saya niku lebih mantep untuk sholatnya pokoknya tepat waktu. Bagus, saya bilang. Neng yo kangelan. Manusia itu sudah dikasih, kita ini sudah dikasih keringanan. Neng golek sing angel. Neng nek dikai sing standar golek sing penak. Islam itu dibangun dari asas mudah. Maka Rasulullah mengatakan, laula an asyukko ala ummati. Kalau aku tidak takut memberatkan umatku, berarti Rasulullah itu ketika mau menyampaikan atau menetapkan sesuatu, pertimbangannya asasnya adalah memudahkan, jangan mempersulit. Makanya Rasulullah mengatakan, laula an asyukko ala ummati. Kalau aku tidak takut memberatkan umatku, la amartuhum bisiwak. Akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak inda kuli sholatin, atau dalam hadis ini ma'akulli wudu'in inda kuli sholatin, setiap kali melaksanakan wudu untuk sholat. Siwak itu monggo, cuman yang jadi poin adalah kalau panjenengan siwaknya dengan sikat gigi, tidak dengan kayu arok ini, dengan sikat yang harus pakai pasta, itu akan sangat sulit sekali. Betul-betul. Saya akan masuk kepada pembahasan dari kitab Matan Abu Syuja, Al-Imam Al-Qadhi Abu Syuja. Ini adalah matan fikih mazhab Syafi'i yang paling ringkas, paling ringan, yang menjadi langkah awal gitu, mabda'i, namanya step pertama untuk belajar fikih, namanya Matan Abu Syuja. Beliau mengatakan di dalam matanya adalah wasiwaku mustahabun. Hukum bersiwak itu adalah mustahab. Mustahab bukan sunnah. Mustahab itu adalah sunnah yang ditekankan. Dari kata istahabba yastahibu, dari kata ahabba yuhibbu, dicintai. Jadi kalau mustahab itu lebih dicintai untuk dikerjakan. Wahia, kata Al-Imam Al-Qadhi Abu Syuja, asyaddu istihbaban fi salasi mawadhi. Bersiwak secara umum itu mustahab hukumnya, sunnah yang
ditegaskan begitu, tetapi lebih ditegaskan ketika bertemu dengan 3 kondisi. Asyaddu istihbaban, lebih ditegaskan ketika bertemu di dalam 3 kondisi. Yang pertama, idza qama minan naum. Yang pertama adalah ketika bangun dari tidur. Yang kedua, qabla kulli sholatin, setiap sebelum melaksanakan sholat fardu. Sebelum melaksanakan sholat fardu. Yang ketiga, inda taghayyuril fam, ketika bau mulutnya mulai berubah. Saya ulangi nggih. Hukum bersiwak ini adalah mustahab. Maka Rasulullah sampai mengatakan laula an asyqa ala umarti. Kalau aku tidak takut memberatkan umatku, tak perintahkan mereka untuk bersiwak sebelum sholat begitu. Itu adalah pertimbangan, tidak diperintahkan supaya tidak memberatkan, tetapi jatuhnya adalah sunnah. Sebelum sholat bangun tidur malam, bukan tidur siang. Apa bedanya tidur malam dan tidur siang? Tidur siang itu dihukumi namanya sama-sama tidur, tapi tidur yang ringan. Kecuali tidur siangnya dari jam 8 pagi bangun jam 4 sore, ini berat. Kalau tidur siang ideal itu bahasa syar'inya namanya qailulah. Qailulah itu dari kata qalilun. Qalilun itu sithik. Mboten kathah, nek wis petang jam niku wis kathah. Qailulah niku tidurnya sedikit. Ada yang mengatakan yang lebih sunnah adalah sebelum duhur, bukan ba'da duhur. Tetapi ada pendapat juga yang membolehkan ba'da duhur untuk persiapan kuat untuk sholat asar. Ngaten nggih, qailulah itu kecil, sedikit. Makanya tidak dikatakan sebagai tidur yang berat. Tapi kalau sudah malam, yang rentang waktunya rata-rata ideal tidur malam kita adalah berapa jam? 8 jam yang paling ideal, Pak. 8 jam itu yang paling ideal. Walaupun dalam prakteknya tidak pakai standar 8 jam biasanya. Kalau kita tidur misalkan jam 10, berarti rata-rata kita sudah harus bangun sekira jam 3:30, 4. Ya segitulah. Kirang langkung. Nah, ketika sebelum sholat, ketika bangun dari tidur malam, dan ketika mulut berubah baunya, maka ini sangat-sangat istihbab, sangat-sangat disunahkan. Contohnya, panjenengan bibar dahar duren. Ampun teng masjid meneng-meneng wae engko nek waladolin amin tanggane ra khusyuk. Taib, termasuk selain duren yang biasa senenganipun dahar jengkol pete. Sami. Dan yang ternyata yang sering kita makan yang kita tidak sadar, Rasulullah mewanti-wanti man akala al-basola awit thuma. Siapa yang makan bawang merah maupun bawang putih, kata Rasulullah fala yaqrabanna musallana. Ojo cedak-cedak neng masjid kami, kata Rasulullah. Fa innal malaikata, karena sesungguhnya para malaikat tata'adza, dia merasa terganggu atau tersiksa bima yata'adza bi banu Adam, sebagaimana tersiksa atau terganggunya anak keturunan Adam kalau ada aroma-aroma yang tidak sedap. Malaikat tidak senang dengan itu. Maka kenapa sunnahnya pakai baju yang paling bagus, pakai misik, pakai utur, pakai minyak wangi, itu supaya malaikatnya seneng betah. Nek nyedak iki yo seneng. Lah kula panjenengan wis bar kerja, pangapunten nggih. Dereng gantos ageman, dereng siram langsung Allahu Akbar. Nggih mboten napa-napa salate panjenengan sah ning tanggane. Bersih-bersih badan. Bersih-bersih badan dulu. Kalau perlu mandi-mandi. Kan kita tahu ukurannya, kita tahu ukuran kita masing-masing kok. Kalau perlu mandi. Kalau tidak perlu mandi nggak apa-apa, cukup berwudu. Wudu itu seger juga membersihkan kan begitu. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, kalau pengen matur, kenapa akhirnya bedanya antara kayu arok dengan sikat gigi? Kayu arok ini lebih tepat guna sebenarnya. Kalau kita dikatakan dengan hadis ini, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salat. Kalau aku tidak takut memberatkan umatku, aku perintahkan mereka bersiwak setiap sebelum melaksanakan salat. Nek panjenengan badhe salat isya niki mengke saged siwakan apa mboten? Nek pakai pasta gigi, sikat gigi si saged mboten? Hambar niki mengke adzan langsung komat. Bolak-balik ngeten berarti. Itu bukan tidak boleh. Jare ini kula nggen kula bodi nggen mriku cilik ya kowe sing ning ngarep sing gedhe sing ning ngguri sing cilik. Mboten. Sikat gigi itu boleh
itu boleh, bukan tidak boleh. Tetapi dia tidak menggantikan posisinya dengan sempurna dalam bentuk penggunaan. Kenapa? Karena dia ada keterbatasan, harus ada air bahkan. Ya kan? Jadi memakan waktu. Maka kalau ini akan lebih applicable, lebih bisa dipraktekkan di mana saja. Makanya sebagian ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita, kiai sepuh itu banyak yang masih pakai. Sebelum dia mengimami itu ketika dia. Kenapa? Karena itu sunnah. Isobatu sunnah tidak serta-merta hanya sekedar membersihkan sela-sela gigi, tidak, tapi isobatu sunnahnya supaya dapat pahala sunnah begitu. Makanya nek sama menika panjenengan ningali piantun sing beto ngeten iki amun diklaim apa ora gila. Tidak ada yang gila dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang gila karena kita tidak pernah praktek. Nggih, Pak. Kalau pakai siwak itu kan saya gigi saya palsu semua. Nggih. Tayyib, bagaimana dalam kasus misalkan beliau tadi menyampaikan, ini menarik gini, ini langsung kasus nggih. Gigi beliau adalah gigi pangapunten ya Pak, gigi dipasang begitu. Gimana? Kan kalau gigi dipasang, kalau sikat giginya pakai pasta itu kan bisa dilepas dulu, gitu. Kadang dilepas dulu disikati. Saya punya teman dulu ketika kami di pondok itu dia jatuh Pak, gigi kelincinya 2 ini bolong. Masih anak muda kan, 17 tahun, bolong kan enak gitu. Dia pasang itu, tapi kalau pas gosok gigi dilepas dulu, dia gosok yang sisa, yang itu digosoki sendiri gitu. Gimana dalam kondisi beliau? Maka dalam kondisi beliau sunnah siwak sebelum sholat tetap berlaku, hanya bedanya panjenengan adalah suratan. Panjenengan adalah secukupnya saja, tidak perlu ditekan. Tapi tetap dikerjakan dengan niat isobatu sunnah, dengan niat menyesuaikan amalannya dengan sunnahnya Kanjeng Nabi. Jadi tetap bisa dilakukan. Yang lain, monggo. Waktu wudu itu, yeah. Sebelum sudah. Siwak. Kalau di sini ma'akuli wudu'in berarti di tengah-tengah wudu. Kapan dilakukan? Jadi dilakukannya adalah ketika dia berkumur. Sehingga Ibunda Aisyah radhiyallahu anha di dalam kitab Kifayatul Akhyar niku kitab fikih yang mensyarah matan Abu Syuja. Al-Qadhi Abu Bakar Al-Hasani Asy-Syafi'i mengatakan bahwa Ibunda Aisyah berpendapat sing sapa wonge ora nggawa kayu siwak pas wudu, pas berkumur-kumur, maka dia menjalankan jari jemarinya, dia berniat ini adalah pengganti dari siwak, maka dia gosok giginya. Nek mboten beto. Artinya kalau tidak membawa itu adalah in case kedaruratan saja. Maka idealnya tetap bawa. Kenapa pas berwudu lebih ideal? Karena pas berwudu ini bisa kita cuci. Dipakai, dicuci lagi. Ideal. Kalau tidak ya enggak apa-apa, wong digonggo dhewe ra dienggo wong liya. Pangapunten nggih, ampun dipikir yang neko-neko nggih. Syariat itu selalu ada hikmahnya. Tayyib, saya akan nyampaikan satu syariat yang mungkin panjenengan akan lebih tanda kutip, lebih jijik. Rasulullah SAW mengatakan kalau kalian sedang makan bersama, maka ketika sudah selesai hendaklah menjilati sisa makanan yang ada di tangannya atau dijilatkan temannya. Sebentar. Kita terjebak kepada pemaknaan lafzi seperti la yamassu ilal mutahharun tadi. Maknanya adalah kalau kamu habis makan bersama, hendaklah dia jilati sendiri atau dijilatkan temannya. Itu tidak langsung nduk jilatono, enggak. Tetapi yang dimaksudkan Rasulullah adalah bahwa keberkahan itu ada di sisa-sisa makanan yang terakhir. Maka kalau masih ada sisa di tangan, yaitu segera dibersihkan. Karena kita tidak tahu berkahnya di bagian yang mana begitu. Maka dibersihkan sendiri. Ibaratnya Rasulullah mengatakan, ora gelem ben diresiki karo koncone ben berkah untuk koncone begitu. Maka kalau kita sama-sama sadar, ya mari kita bersihkan pakai kita sendiri. Termasuk yang ada di piring kita. Bersihkan. Tetapi adab makan tidak boleh nyendok songko tengah. Tidak boleh. Dari pinggir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-barakatu tanzilu fi wasati ta'am. Barokah itu turun di tengah-tengah makanan. Dan dadi aja mbok siduk tengah isik berkah entek. Tinggal. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Monggo, Bu. Pas waktu puasa ini gimana? Sebentar, Pak. Bu, monggo.
Ya. Jadi posisi giginya sebenarnya nutup. Bahasanya ujung siwak itu berada di lidahnya karena lidah itu berada di ujung gigi bagian dalam, sedangkan siwak di ujung gigi bagian luar. Jadi gini. Ini ada ujung lidah tapi ketutup dengan gigi karena yang disiwaki bukan lidahnya tapi giginya. Membersihkan celah-celah atau sela-sela gigi yang ada sisa makanan. Kenapa para hadirin? Kenapa siwak disunahkan sangat lebih ditekankan sebelum sholat? Karena syaitan itu sering mengganggu kita, terutama dengan sisa makanan yang ada di mulut. Jenengan nek mboten sholat mboten muncul, tapi nek sholat mesti muncul. Nggih mboten? Nek muncul niku terus ndak bingung leh madali. Mbok piye carane? Masalahnya kalau kita nggak sadar itu sisa makanan yang tiba-tiba muncul kemudian masuk ke mulut, itu kalau kita telan sholatnya batal. Kenapa? Dihukumi makan dengan sengaja. Maka kalau ada kayak gitu, lepeh aja, dikeluarkan. Mau dilepeh boleh, mau diambil pakai tangan boleh, terserah. Mau ditaruh di kain bajunya boleh. Enggak. Tidak. Boten. Kalau dilepeh tidak masuk ke dalam klasifikasi itu. Boleh. Termasuk Rasulullah SAW pernah mengatakan kalau ada sesuatu di mulut disuruh dikeluarkan itu ngapunten nggih, bahasanya al-basok. Basok itu adalah dahak. Dahak yang mengganggu ketika tidak kita keluarkan boleh dikeluarkan. Di kantongannya. Ojo ning sikile kancane. Kalau harus di bawah, kalau dulu kan pasir nggih. Kalau dulu pasir itu di bawah. Kenapa? Karena setelah dikeluarkan tinggal diuruk selesai. Karena hari ini tidak, ya dikeluarkan di kantongnya sendiri. Atau bawa tisu, kayak kita ada ingus itu loh. Boleh dikeluarkan. Ngoten nggih? Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, itu dulu. Nanti kita bahas hukum-hukum selanjutnya, termasuk beliau bagaimana bersiwak ketika puasa. Insyaallah kita bahas di kesempatan yang akan datang. Semoga Allah mudahkan langkah-langkah kaki kita. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.